Oh berarti relate banget gak sih itu sama kayak keadaan sekarang gitu, kondisi sekarang kayak kan banyak tuh mahasiswa yang milih jurusan karena FOMO, ikutin tren atau Halo semuanya, selamat datang di podcast Di sini kita bisa ngobrol dari yang paling ringan sampai kita ke deep banget. Tapi kita juga pasti sambungin sama teori-teori yang keren juga nih guys. Dan hari ini kita bakal bahas apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kayaknya harus aku sebutin ya. Nah, kita tuh hari ini mau bahas nilai, makna hidup, dan tujuan eksistensial. Nah, di situ tuh menurut aku ya, topiknya menarik banget. Tapi sebelum kita masuk ya teman-teman, semuanya permisa, kita tuh mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Nasika Dapri. Aku Aneh. Gua Askar Vega. Aku Luna Sakira. Aku Grand Angelica. Dan kita mulai dari awal yang paling dasar. Kita tuh kan mau ngomongin soal eksistensialisme. Dan kalau ngomongin hal ini, ada tuh salah satu filsuf yang terkenal, dan ini favorit aku sih, yang Paul Sartre. Dan ada kalimat yang terkenalnya juga. Apa Ada tuh? Apa tuh? Apa Jadi yang tuh? terkenalnya tuh existence presets essence. Oh Keren. Kalian ada yang tahu artinya? Ya jadi setahu gue tuh Sartre tuh menyampaikan bahwa kayak manusia tuh tidak lahir dengan tujuan tetap, tapi kayak kita ada dulu, baru kemudian kita menciptakan diri kita sendiri dengan pilihan ataupun tindakan yang kita pilih gitu. Jadi intinya tuh esensi kita lahir ke dunia tuh karena apa yang kita lakukan, bukan karena takdir ataupun bawaan lahir, seperti itu. Tadi kalimat yang kamu sebutin tuh keren banget deh. Soalnya Sartre tuh bilang kalau hidup kita, ya kita sendiri yang ngebentuk. Iya nggak sih? Betul banget. Jadi kalau begitu manusia itu istilahnya bebas dong. Bebas gimana? Ya kalau sepemahaman aku ya, iya betul manusia itu bebas. Tapi saatnya tuh nyebut kalau kita tuh condemned to be free. Nah maksudnya tuh kita emang bebas milih nih, bebas mau ngelakuin apapun yang kita mau. Tapi kebebasan itu tuh disertai atau diikuti sama konsekuensi dan juga tanggung jawab. Jadi misal nih kita milih buat apa gitu, ngelakuin apa, itu tuh pastinya kita harus tahu nih apa yang kita lakuin tuh bakal menghasilkan apa. Dan juga karena tuh nantinya akhirnya itu kita akan bertanggung jawab nih sama konsekuensi yang kita dapetin tersebut. Nah ini tuh kayak relevan banget nih sama kita mahasiswa yang lagi cari arah hidup gitu kan. Kita masih mau nyoba banyak hal, terus juga bingung nih mau jadi apa nantinya, tujuan hidup kita mau kayak gimana gitu teman-teman. Nah bener tuh, aku setuju banget sama Anet. Kadang kita itu sering banget nyalahin keadaan, kayak misalnya entah itu kuliah, orang tua, lingkungan, dan hal yang lain-lain sebagainya. Tapi sastra itu pernah bilang kalau misalnya ya itu adalah pilihan kamu sendiri. Bahkan dalam memilih pun bisa termasuk sebuah pilihan loh. Betul. Nah jadi kalau bagaimana nih sama orang yang lari dari tanggung jawabnya? Ini nih. Parah banget itu. Aduh, Parah Ini yang itu. tadi aku tunggu dari pertanyaan mungkin dari kamu atau yang lainnya. Jadi kalau yang kayak gini tuh disebutnya bad faith, yang dimana kita tuh bohong ke diri sendiri. Contohnya, aduh nilai ujian jelek banget ya, kemarin nilai PIP jelek banget. Lagian suasananya dingin sih guys. Atau enggak kayak gini, nggak ada pilihan lain. Itu bad faith. jadi seandainya nih ada mahasiswa yang tidak ngerjain tugas karena alasannya itu dia lagi nggak mood, itu termasuk bad faith nggak sih? Bad faith tuh. Kalau dari penjelasan Asika sih harusnya iya ya. Karena sastra itu pernah menekankan kalau misalnya kita itu sering merasionalisasikan pilihan buruk kita tuh supaya lebih ringan dan lebih mudah untuk diterima. Kalau menurut Sastre, makna hidup itu datang dari mana? Jadi kalau menurut Sartre itu tuh makna hidup ya individu itu sendiri yang menciptakan. Jadi makna hidup tuh bukan sesuatu yang kita temuin gitu loh, tapi yang itu tuh kayak kita bentuk dari perilaku yang kita lakuin. Jadi tindakan gitu ya? Dari tindakan-tindakan yang kita lakuin. Nah ini tuh kayak, jadi Sartre tuh bilang kalau manusia yang autentik itu ya manusia yang sadar bahwa dia bebas milih apapun yang dia mau. Tapi ya itu dia tadi ya yang sebelumnya aku sebutin, kalau ya disertai sama konsekuensi dan juga tanggung jawab. Nah, dan kita tuh milih
tanpa tekanan-tekanan dari luar gitu. Jadi emang ya udah emang pilihan kita, bukan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar kita gitu. Oh berarti relate banget gak sih itu sama kayak keadaan sekarang gitu, kondisi sekarang kayak kan banyak tuh mahasiswa yang milih jurusan karena FOMO, ikutin tren atau mungkin kayak disuruh orang tuanya gitu. Benar-benar. Sih ya, gue curiga dah. Kayaknya kayak kita berlima nih. Pasti ada dari salah satu kita nih yang masuk psikologi gara-gara FOMO doang ataupun dipilih orang tua. Aduh, Dulu kali ini. Aduh, Orang gimana ya? Jujur ya guys, kalau gue tuh sebenarnya kalau psikologi emang keinginan gue sendiri nih, keinginan aku sendiri. Cuma kayak sebelum-sebelumnya tuh ada dorongan juga dari orang-orang sekitar buat kayak milih jurusan tertentu. Jadi waktu itu tuh aku disuruh masuk kayak jurusan namanya kesehatan masyarakat. Nah, itu tuh dari tante terus kayak sepupu-sepupu itu tuh nyaranin buat masuk aja Kesmasnet. Itu kayak gak terlalu berat kok gitu-gitu kan. Terus kayak terus juga karena lingkungan juga emang berkarirnya pada di situ gitu kan. Jadi kayak diarahin buat ke situ gitu. Padahal ya sebenarnya aku tuh dari SMP emang kayak udah pengen banget psikologi gitu loh. Cuma karena dorongan orang-orang sekitar tuh ya sempat nih ya, iya sempat bingung. Terus juga kayak pas bahkan tuh aku sampai UTBK pun itu tuh masih milih ke jurusan itu karena kayak dorongan orang-orang sekitar kan. Kayak ya aku tuh nggak masukin psikologi sama sekali di pilihan aku. Jadi kayak aku gagal nih di semua Kesmas yang aku ini. Jadi kayak aduh, sampai akhirnya di Mandiri aku tuh kayak ya udah deh, aku ya ini kan kesempatan terakhir ya. Jadi kayak ya udah deh, iya nyoba di pilihan aku sendiri. Jadi aku waktu itu masukin pilihan pertama psikologi. Terus kayak dan untungnya ya dorongan tadi tuh sebenarnya kan cuma dari kayak tante gitu-gitu, bukan dari kedua orang tua. Kayak mama papa tuh tetap ya udah terserah kamu mau iya ngebebasin mau pilih apa. Tapi cuma kayak karena orang sekitar terus kadang juga sedikit lah orang tua tuh terpengaruh sama omongan orang sekitar. Jadi kayak ya udahlah tetap nyoba ya. Tapi kayak akhirnya tuh di kesempatan terakhir itu aku nyoba psikologi dan ya aku masuk gitu kan, keterima. Jadi kayaknya emang takdirnya di situ deh. Kayak sampai nyoba di Kesmas tuh nggak masuk sama sekali gitu loh. Jadi kayak emang ya gitu deh, pengaruh sekitar tuh, tekanan orang-orang sekitar tuh kadang emang bikin kita jadi nggak mau, iya nggak kayak ngerasa nggak ada pilihan dan akhirnya kayak ya udah mengikuti apa yang mereka mau gitu loh. Nah mungkin nih dari kalian, Sika nih gimana sih? Kalau aku sendiri jujur ya, psikologi tuh emang pilihan hati, emang pilihan sendiri. Tapi selak beluk untuk masuk psikologi tuh susah banget guys, karena orang tua itu nggak mau banget kayak udah nentuin aku tuh harus dari mana. Dan bunda tuh mau banget aku masuk ke dokter. Wah, kedokteran. Terus aku kayak aduh nggak bisa karena itu bukan pilihan aku. Dan aku kayak ya udah cari jalan kamu gitu kan. Terus pas aku saranin kayak aku ngajuin untuk jurusan ilmu komunikasi, langsung ditolak kayak enggak. Terus kayak aku bingung banget. Terus ayah tuh nyaranin, bukan nyaranin sih, kayak nekenin untuk ya udah ekonomi. Tapi Kenapa deh duluan? Ada cerita ekonomi aku itu 50. Ekonomi tapi saya katakan Iya, jadi kayak aduh teman-teman pemirsa juga kayak tertawa kan pasti, gimana sih masa di saran ekonomi padahal nilainya 50. Terus aku nyari lagi. Terus akhirnya tetap nggak dibolehin. Udah paling ujung, udah naik kelas, itu kan nggak nemu ya, harus pilihnya apa tuh belum nemu lagi. Padahal udah harus nentuin kan. Dan akhirnya bunda bilang ya udah biarin anaknya aja sendiri tujuannya gimana, pilihannya gimana. Dan akhirnya aku tetap nyantumin pilihan aku. Cuman aku ingat kalau orang tua aku tuh mau aku masuk hukum guys. Akhirnya ya udah di pilihan kedua aja. Iya yang baik benar. Ya udahlah, yang penting pilihan kita sendiri kan. Betul. Terus kalau kayak gini nih ada lagi nggak? Akil, Chris? Kalau dari aku, nah ada ceritanya nih ya. Sebelum aku masuk di psikologi ini tuh,
pas kelas 10 aku tuh sering banget jadi pendengar cerita nih dari teman-temanku. Jadi sering banget dengar curhatan mereka. Iya. Jadi aku itu dapat dorongan dari mereka sebenarnya dari kelas 10 itu kayak, ayo Grace kamu ambil psikologi aja nih kayaknya. Karena dari awal misalnya dari kelas 10 itu aku belum terlalu mengenal psikologi itu apa. Jadi aku pas kelas 10 itu kayak ya udah dengerin mereka aja, dengerin cerita mereka. Terus kalau mereka bilang, ayo Grace kamu ngambil psikologi aja, aku selalu bilang kayak, ya udah ntar dulu, lagi pula kan nanti kelas 12 kan baru kan. Jadi kayak ya udah terus kalian kalau mau nyaranin aku psikologi nanti gitu. Jadi akhirnya gitu. Iya benar, karena aku ya gitu kan ya, nggak mungkin saat itu juga aku bakal langsung masuk ngambil psikologi kan, sedangkan masih kelas 10, masih ada kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas 11 sih aku udah mulai ngerti psikologi itu apa, segala macam. Tertarik lah, jatuh cinta sama yang namanya psikologi ini. Jadi pas kelas 12 itu aku coba kasih pilihan pertama. Kalau soal tekanan apa enggak, paling cuma di teman-temanku doang sih. Kalau dari keluarga mama sama papaku selalu kayak ngedukung kamu mau ngambil apapun itu terserah kamu. Intinya kamu nyaman dan kamu bisa gitu. Cuman yang disaranin ya nggak boleh yang berbau politik kayak hukum. Aku disaranin jangan ambil begitu, karena aku juga udah ada yang ambil hukum. Cuman mamaku bilang kayaknya jangan Belajarnya pakai salaman. dan itu bukan cuma mama papaku doang, pamanku juga bilang begitu, pamanku, tanteku segala macam juga bilang jangan pernah ambil yang ada ilmu politiknya. Iya, Jadi akil nih Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak pernah ada paksaan sih dari orang tua, dari orang-orang sekitar. Sebenarnya juga tahu psikologi itu udah dari SMP. Tapi sebenarnya lebih ke kriminologi karena sering nonton drama-drama Korea yang detektif itu. Sebenarnya kayaknya kalau jadi detektif gitu. Terus cuma karena kalau di Indonesia sendiri program studi kriminologi belum banyak kan, universitasnya punya. Jadi persaingannya itu pasti berat, dan aku tahu kemampuan aku tuh gimana ya, sebenarnya mungkin bisa, cuma agak malas aja nih emang kayak yang bisa susah aja gitu. Terus ya udah akhirnya kebagi dua antara psikologi atau enggak masuk hukum. Cuma kalau hukum kayak aduh enggak deh, malas. Maksudnya kalau politik itu kan pasti berat dan harus ketemu banyak orang, sedangkan aku sendiri tipenya malas, apalagi kalau bikin undang-undang. Terus ya udah akhirnya pilih psikologi. Terus sebenarnya kalau ya lebih kalau ditekan dituntutnya itu lebih ke universitasnya itu kayak jaket kuning. Kalau cerita sama mama tuh kayak, mama nanti aku masuk psikologi ya. Oh iya masuk psikologi. Iya nanti psikologi UI ya. Aduh. Nah terus yaudah, tapi kalau misalnya nggak masuk UI gimana nih, kan aku harus ada pilihan. Terus yaudah akhirnya yaudah kamu yang deket aja, jangan keluar kota gitu. Nggak mau mama kamu jauh-jauh, takut gitu. Terus yaudah akhirnya bertemulah dengan UNJ ini. SNBT itu pilihan aku cuma dua-duanya psikologi, ada psikologi UI sama UNJ. Udah saya terima deh. Cinta mati psikologi. Ya itu yang penting psikologi. Terus nah Pega sendiri gimana nih kalau Pega nih? Iya nggak tahu nih ya, dirinya sendiri lagi nanti lagi. Ya sebenarnya tuh gue dari awal tuh nggak mau masuk psikologi awalnya, karena kan fokusnya sebelumnya ke teknik. Sebenarnya pertama juga bukan fokus ke teknik juga sih. Sebenarnya awalnya tuh pengen banget kedokteran. Ya dari kedokteran doang atau enggak kedokteran gigi, cuma nggak boleh karena mahal banget. Dua rumah itu akhirnya apa yang mikir kayak similar gitu sama kedokteran kita kayak wah apa psikologi ya, karena itu masih mirip-mirip klinis gitu ya. Ya betul, terus akhirnya kayak ya udah deh coba psikologi. Akhirnya kan karena juga bosan juga tuh, karena tahun lalu ngambil teknik, akhirnya kayak bosan lah teknik, apa ya, butuh suasana baru, kayak wah psikologi nih ilmu baru. Terus kan akhirnya kayak yaudah deh, akhirnya difokusin ke ngambil psikologi gitu sih. Tapi berarti psikologi ini bukan paksaan gitu ya? Bukan, jadi pilihan sendiri. Berarti kita semua berlima nih masuk psikologi karena pilihan sendiri. Betul banget. Dan Walaupun yang sendiri, walaupun ya ada sebelumnya pasti ada yang kayak gitu-gitunya yang paksaan lah ya. Kalau paksaan, kalau kata Sarve apa? Ini kayak kalau misalnya kita nih ada yang milih karena paksaan lingkungan sekitar nih, kayak terus Sartre tuh tahu kayaknya nih
hidup autentik tuh bukan kayak gini deh. Kayak, dia bangun bro nggak hidup dia bangun dari kubur kayak waduh ada zaman sekarang pilih gara-gara FOMO kayak Aduh. kayak hidup autentik bukan kayak gini deh gitu. Betul banget. Nah, aku tahu nih di dalam psikologi ini tuh konsep itu mirip banget sama self determination theory yang biasa kita sebut itu SDT. Itu loh di bab motivasi sama emosi. Ingat gak? Pada ingat gak sih? Ingat. Aku kayaknya ingat deh. Ini tuh dimana kebutuhan akan otonomi sangat penting untuk kesejahteraan mental. Iya gak sih? Betul banget. Jadi tuh di SDT itu bilang kalau manusia yang itu tuh cenderung bertumbuh lebih sehat kalau pilihan-pilihannya tuh berasal dari diri sendiri. Kayak misalnya nih tadi milih jurusan itu berdasarkan diri sendiri, bukan paksaan dari orang tua atau orang-orang sekitar. Nah, kalau kita milih berdasarkan pilihan kita sendiri, itu tuh tentunya pasti akan menambah motivasi kita juga buat ngelakuin kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kan karena tanpa paksaan kan kita jadi lebih lebih semangat menjalani hidup gitu. Enjoy. Iya, betul. Tapi kayak pembahasan itu kayak seru banget dari tadi kan kayak kita nggak sadar kayak ngobrol panjang lebar kayak panjang banget gitu. Tapi kayak setelah pembahasan kita yang kayak gini nih, kita kan udah jadi mahasiswa nih. Gue jadi penasaran deh kayak gimana sih kita sebagai mahasiswa kita bisa menentukan tujuan hidup tapi secara eksistensialis. Iya, itu. Menurut pemahaman aku sih ya, dengan cara itu kita nyadar bahwa tujuan itu dibangun dengan kita membangunnya lewat pilihan-pilihan kecil. Misalnya nih, kita ikut organisasi tertentu, terus milih kelompok pertemanan yang sehat, dan juga usaha untuk capai prestasi. Karena tujuan eksistensial ini tuh tumbuh dari tindakan yang sadar. Jadi kita tuh nggak perlu ya nggak perlu panik kalau belum nemuin tujuan. Ya nggak sih? Karena tujuan itu bukan ditemukan tapi dibentuk. Iya, Betul banget. Karena tuh dan ini tuh kayak bikin kita lega nggak sih? Kayak sekarang tuh kayak tekanan sosial, tekanan di sekitar kita tuh kayak besar banget. Iya benar. Dan kayak kita tuh seakan harus punya rencana hidup yang jelas. Kayak kita lulus mau jadi apa, kita harus sukses kayak apa. Udah buat skrip. Benar. Kayak pokoknya kita harus jadi kayak manusia impian semua orang gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa guys, kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang mungkin kita lakuin gitu, kayak yang tadi Grace bilang gitu, lewat kegiatan-kegiatan yang saat ini bisa kita lakuin, kayak ikut organisasi atau cari teman-teman yang bisa membantu kita buat berkembang gitu loh. Sehingga kita nantinya juga bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Benar-benar setuju banget Anet. Terus sastra juga pernah bilang kalau misalnya nggak apa-apa kalau mau hidup santai asalkan kita bertindak dan bertanggung jawab. Jadi nggak apa-apa guys kalau misalnya kalian memutuskan untuk slow living. Yang penting kalian ada progress dan ya gitu. Karena hidup ini bukan balapan guys. Betul. Jadi move with your own pace. Mantap. Dan wah, kalian kerasa nggak sih? Kalau kita tuh udah ngobrol panjang banget soal nilai, makna hidup, dan tujuan eksistensial. Dan ini tuh seru banget gak sih? Karena hal-hal yang kelihatannya berat banget, kalau dibahas bareng-bareng kayak gini, ternyata lebih relate untuk hidup kita sebagai mahasiswa. Nah, dan semoga nih ya obrolan kita hari ini tuh buat kita sadar, buat kita juga dibantu untuk mikir ulang tentang pilihan-pilihan kecil yang udah kita buat setiap hari. Karena ini semua itu ternyata ikut ngebangun diri kita sendiri nih. Betul, karena kan menurut Sartre juga bilang kan kayak hidup kita sendiri tuh kita sendiri yang bentuk. Jadi kayak meskipun kadang-kadang ragu, kadang-kadang takut salah lah, atau bahkan kayak nggak punya gambaran ke depannya kayak gimana, nah itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Ikut alur aja ya. Benar, ikut alur aja. Yang penting tuh kita tetap harus melangkah ya. Dan kalau misalnya ngerasa bingung atau stuck, ingat aja kalau misalnya hidup itu tujuan hidup itu nggak muncul tiba-tiba kayak harta karun, tapi ditentukan lewat tindakan nyata. Nah, betul. Jadi teman-teman, gak usah terlalu keras nih sama diri sendiri. Ya, karena kita tuh semua lagi dalam proses untuk mencapai itu. Jadi
yang penting kita tuh sadar kalau kita tuh bebas milih dan kita harus tanggung jawab sama pilihan-pilihan di hidup kita gitu guys. Benar. Bener banget. Dan oke, segitu dulu dari kita berlima. Semoga episode ini ngebuat kalian lebih tenang, lebih sabar, dan mungkin sedikit lebih berani ya teman-teman untuk menjalani hidup kalian dengan pilihan kalian sendiri. Betul. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.